Hari yang paling membahagiakan akhirnya tiba. Kamu bisa membawa pulang anakmu. Tapi kamu belum memberinya nama. Bagaimana dengan Barnaby? Atau Dumbledore? Atau tidak? Mungkin kamu ingin memahami kepribadian anakmu sebelum memberikan nama. Hal terburuk apa yang mungkin terjadi? Baiklah, ingin melihat daftar yang sudah saya buat? 1. Tidak ada kartu jaminan sosial. Mungkin kamu tidak memikirkan kartu jaminan sosial atau nomornya sesaat setelah bayimu lahir. Tapi kartu itu dan nomor yang tertera di dalamnya pada dasarnya merupakan identitas yang harus kamu berikan kepada pemerintah di Amerika Serikat. Tanpa kartu jaminan sosial ini, anakmu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan secara sah atau mendapatkan jaminan hari tua saat dia pensiun kelak. Tidak memberi nama pada anak akan menyebabkan banyak masalah praktis maupun hukum di masa depan. 2. Tidak ada SIM atau KTP. Kebanyakan orang tua tidak ingin membayangkan anaknya mengemudi, terutama saat masih berumur 4 hari, tapi ini sebuah keharusan untuk hidup mandiri. Anakmu harus bisa menyetir ke tempat kerja, sekolah, dan pulang ke rumah. Tanpa nama resmi, mereka tidak bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Selain itu, orang biasanya menggunakan SIM mereka sebagai identitas resmi. Pikirkan semua alasan mengapa kamu membutuhkan KTP. Tanpa kartu identitas ini, anakmu tidak akan bisa membuat rekening bank, membeli dalam jumlah besar, menggunakan sistem resmi, dan masih banyak lagi. 3. Tidak akan bisa membeli rumah atau mobil kelak. Rekening bank dan pembelian dalam jumlah besar yang saya sebutkan tadi. Anak membutuhkan rekening bank resmi sebagai orang dewasa untuk membeli rumah dan mobil. Nama dan verifikasi identitas harus terhubung dengan akun bank. Selain itu, jika mereka tidak punya nama, mereka tidak akan bisa mengajukan pinjaman untuk membeli rumah atau mobil kelak. 4. Tidak punya paspor. Anakmu tidak akan bisa berkeliling dunia. Paspor adalah identitas resmi lain yang membutuhkan nama untuk mendapatkannya. Pelancong paling muda bisa mendapatkan paspor, tapi hanya jika mereka memiliki akta kelahiran dengan nama resmi yang tertera di dalamnya. Terkadang, identitas cadangan juga dibutuhkan. Misalnya, jika kamu dan anakmu memiliki nama belakang yang berbeda. Jika anakmu tidak memiliki nama depan resmi, itu tidak akan berlaku. 5. Kamu akan terus dihubungi Departemen Kesehatan. Hampir semua rumah sakit akan meminta nama anakmu dalam beberapa jam setelah kelahiran. Ada formulir yang harus diisi orang tua yang berisi nama bayi di dalamnya. Jika kamu belum memberikan nama, kamu tetap bisa meninggalkan rumah sakit. Tapi bersiaplah menerima telepon dari Departemen Kesehatan yang memintamu mengisi formulir tersebut. Mereka membutuhkan formulir itu untuk melacak vaksinasi bayi dan informasi kesehatan lainnya. Dan percayalah, masalahnya tidak akan selesai begitu saja. 6. Anakmu tidak bisa memberi suara. Di Amerika Serikat, saat anak berumur 18 tahun, mereka diperbolehkan memberi suara. Tapi, mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa nama resmi. Semua tempat pemungutan suara akan meminta identitas resmi untuk catatan mereka. Di Amerika Serikat, memberikan suara juga membuat kita memenuhi tugas sipil lainnya. Misalnya, tugas juri. Di hampir seluruh dunia, memberi nama pada bayimu adalah bagian dari hak sipil anak. 7. Mungkin akan sulit pergi ke dokter. Setelah meninggalkan rumah sakit, kamu akan membawa anakmu ke dokter berkali-kali untuk memeriksa berat badannya, mendapatkan imunisasi, dan memastikan bayimu tumbuh dan berkembang dengan baik. Dokter akan memintamu mengisi banyak formulir, dan mereka pasti meminta formulir dari rumah sakit, termasuk akta kelahiran bayi. Jika tidak ada nama yang tertera di dalamnya, ini akan menyebabkan banyak masalah dalam catatan kesehatan bayimu. Ada berbagai hal yang membutuhkan catatan kesehatan di kemudian hari, termasuk sekolah, yang membawa kita pada 8. Anak membutuhkan nama untuk sekolah. Anakmu harus memiliki nama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri ataupun swasta. Untuk mendaftarkan mereka di kelompok bermain atau taman kanak-kanak, kamu membutuhkan akta kelahiran. Ini merupakan salah satu dokumen yang paling sering diminta untuk memverifikasi identitas anak. Jika tidak ada nama resmi di dalam akta, tidak bisa mendaftar. Sekolah juga akan meminta catatan vaksinasi yang dia terima dari dokter.
Jika tidak ada nama, catatan kesehatan anakmu mungkin akan sulit dilacak. 9. Mungkin akan sulit menikah. Lupakan pertanyaan mengenai bagaimana anakmu membangun hubungan sosial tanpa nama. Anggaplah anakmu mampu hidup tanpa nama selama bertahun-tahun. Mungkin mereka hanya merespons sapaan, "Hei kamu!" Suatu hari, mereka membawa pasangannya ke rumah dan berkata ingin menikah. Buku nikah adalah dokumen resmi yang membutuhkan identifikasi dengan nama resmi. Tanpa buku nikah yang sah, pernikahan tidak akan dicatat oleh pemerintah. Ini dapat menghalangi hak-hak pasangan tersebut kelak. 10. Melaporkan pajak akan makin sulit. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian mensyaratkan nomor kartu identitas atau nomor SIM untuk mengisi laporan pajak secara daring. Jika tinggal di salah satu negara bagian ini dan kamu tidak memiliki kartu identitas yang sah karena tidak memiliki nama, kamu sungguh tidak beruntung. Juga akan sulit mengisi laporan pajak sebagai pasangan yang sudah menikah jika salah satu dari kalian tidak memiliki nama. Kamu juga membutuhkan formulir pajak W2 yang disediakan oleh perusahaan tempatmu bekerja. Tapi jika kamu tidak memiliki nama, pekerjaanmu mungkin tidak akan dianggap sah. IRS memerlukan namamu. 11. Kamu akan memanggil anakmu apa? Di luar masalah praktis yang sudah jelas di atas, nama kita adalah bagian terbesar dari identitas diri. Di beberapa belahan dunia, orang tua tidak memberikan nama untuk anak mereka. Anak diperbolehkan memilihnya sendiri saat mereka sudah cukup usia. Tanpa nama, seorang anak mungkin saja memiliki kesadaran terhadap diri sendiri yang tak berkembang. Tidak memiliki nama bukan hanya mendatangkan masalah praktis. Hal ini juga berdampak secara emosional. 12. Sulit jika nama ditentukan kemudian. Katakanlah kamu meninggalkan rumah sakit tanpa memberi nama bayimu, dan kamu menemukan nama yang sempurna setelah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Menambahkan nama di akta kelahiran setelah meninggalkan rumah sakit bisa jadi sangat mahal dan membutuhkan proses yang panjang. Jika nama tidak ditambahkan dalam akta kelahiran, rumah sakit mungkin hanya menuliskan bayi perempuan atau bayi laki-laki pada kolom nama, atau Barnaby. Tidak, bukan itu. Jadi, ini harus diganti. Kantor dokter anakmu harus diberitahu, begitu juga Departemen Kesehatan. Banyak hal yang harus kamu lakukan. 13. Urusan asuransi akan sulit tanpa ada nama. Bayimu butuh nama untuk ditambahkan ke dalam polis asuransi dan informasi lainnya. Suatu saat nanti, jika kamu membutuhkan asuransi kesehatan pemerintah untuk anakmu atau asuransi tambahan, nama sangat penting. Terutama jika situasi keluargamu sangat unik dan kompleks, memberi anak nama akan mempermudah proses asuransi kesehatan. Ini juga sangat berguna untuk mendapatkan kartu asuransi, menghindari kebingungan orang tua. 14. Nama membantu anak membentuk ikatan sosial dan membantu orang tua menemukan potensi masalah lebih awal. Nama tidak hanya bagian besar dalam identitas mereka. Seperti yang saya katakan tadi, nama juga memberi mereka perasaan memiliki dalam pertemanan dan membantu mereka bertemu teman baru. Memanggil anak dengan nama dan memperhatikan responsnya juga bisa membantu orang tua menemukan potensi masalah sosial dan perkembangan lebih awal. Mengetahui namanya terbukti meningkatkan kemampuan sosial, kognitif, dan perkembangan keterampilan anak. Hidup tanpa nama akan sangat tidak menguntungkan bagi seorang anak. Atau kamu bisa memberinya nama, Barnaby? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Berikut beberapa video menarik lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.